Selamat siang. Siang. Dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Kania Zahra dari kelas 11 UTKP 1 nomor absen 31. Sekolah di mana? Sekolah di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Oh ya. Siang hari ini akan menyampaikan materi tentang Sifat laporan keuangan. sifat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan memiliki sifat ya. Sifatnya seperti apa? Kayak manusia. Ada baik, ada buruk. Tapi sebelum ke sana, saya ingin tahu dulu coba pengertian laporan keuangan itu apa? Secara umum, laporan keuangan merupakan salah satu hal penting bagi para pelaku usaha, pemerintah maupun investor. Laporan keuangan menampilkan kondisi sebuah perusahaan bisnis, meliputi laporan neraca, laporan perubahan modal, dan laporan laba rugi. Oh iya, sebentar kita lihat lagi ya. Laporan keuangan merupakan salah satu hal penting bagi para pelaku usaha. Itu kan banyak ya, pelaku usaha siapa? Terus pemerintah maupun investor. Itu sangat butuh ya dengan laporan keuangan. Oke, terus laporan keuangan menampilkan kondisi keuangan perusahaan, meliputi, nah ini berarti kan macam-macam laporan keuangan. Ada yang namanya neraca, ada yang namanya perubahan modal, ada yang namanya laporan laba rugi. Berarti ada berapa macam laporan keuangan? Ada 3, Pak. Ada 3 ya. Ada 3 laporan keuangan yang wajib dibuat oleh perusahaan. Minimal 3. Baik. Kemudian saya ingin tahu elemen laporan keuangan. Jadi apa saja yang harus ada di dalam laporan keuangan? Mungkin bisa disampaikan Mbak Kania apa saja? Elemen laporan keuangan yang pertama ada aset atau harta. Nah, di situ tuh harta ada 5 jenis, Pak. Yang pertama adalah harta lancar. Lalu yang kedua ada harta investasi maksudnya. Terus yang ketiga ada harta tetap berwujud. Yang keempat ada harta tetap tidak berwujud, dan yang kelima ada harta lain-lain. Bisa membedakan nggak pengertiannya? Kenapa lancar, kenapa tetap? Kalau lancar itu ya yang lancar. Ya udah nggak apa-apa. Karena memang pokok pembahasannya adalah sifat-sifat laporan keuangan. Itu tadi yang pertama baru aset ya, Aset atau harta. Elemen yang kedua apa? Yang kedua itu ada kewajiban atau utang. Nah, kewajiban atau utang ini adalah pengorbanan ekonomi yang terjadi berkat transaksi di masa lalu atau di masa sekarang. Transaksi itu apa artinya? Transaksi ya, transaksi, Pak. Kegiatan. Iya, kegiatan. Ya, aktivitas. Ya. Perdagangan juga bisa, jual beli bisa. Itu pasti menimbulkan utang piutang ya. Kalau transaksinya dilakukan secara kredit. Kalau tunai enggak. Iya. Tunai kan langsung bayar. Kalau kredit udah bayar belum? Belum. Nyicil ya. Nyicil bayar tapi kan belum lunas. Iya. Berarti masih belum lunas, ada yang belum lunas. Namanya apa itu? Utang. Ya kalau belum lunas kan namanya utang. Nah itu terjadi karena ada transaksi di masa lalu, yang kemarin, yang belum tuntas, belum lunas. Berarti kan ada utang. Dan masa sekarang, kalau dilunasi utangnya, berarti utangnya selesai kan? Itu elemen yang kedua. Ada lagi nggak elemen? Ada, Pak. Apa? Yang terakhir adalah ekuitas atau modal. Apa itu modal? Ekuitas atau modal adalah hasil pengurangan aset dengan kewajiban yang dimiliki sebuah perusahaan atau sebagai aktivitas bersih
dari sebuah perusahaan. Bentar ya, tak cermati dulu. Ekuitas adalah hasil pengurangan aset. Aset itu harta ya. Dengan kewajiban yang dimiliki perusahaan sebagai aktivitas bersih sebuah perusahaan. Tak kasih rumus mau nggak? Boleh. Itu ada rumusnya. H sama dengan U ditambah M. H itu apa? Harta. U utang, M modal. Jadi harta sama dengan utang ditambah modal. H sama dengan U plus M. Jadi kalau yang ditanya M berarti H dikurangi U. Ya sama dengan ini teorinya. Hasil pengurangan aset dengan kewajiban ya. Harta dikurangi utang ketemunya modal. Baik, Kania itu elemen laporan keuangan ya. Minimal 3 ya. Itu untuk laporan keuangan yang bernama neraca. Kalau laba rugi ada lagi elemennya tambah 2. Sudah tahu? Elemennya adalah elemen pendapatan sama beban. Besok ya kalau sudah masuk ke materi, belum masuk. Sekarang masuk ke pokok persoalannya Kania tentang sifat-sifat laporan keuangan. Ada berapa sifat Kania? Ada 4, Pak. 4. Ya. Coba dibacakan apa saja. Yang pertama ada postulat. Nah, ini adalah asumsi atau praduga yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Namanya apa? Postulat. Postulat. Ya. Yang kedua? Yang kedua ada fakta yang direkam. Laporan mencatat rekaman fakta keuangan. Contohnya seperti pemasukan, pengeluaran, laba, rugi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada konvensi akuntansi. Nah, ini adalah kebiasaan saat mencatat laporan keuangan yang sering berubah karena mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang keempat, yang terakhir, ini ada penilaian pribadi. Memiliki peran penting dalam pembuatan laporan keuangan. Apakah hal-hal yang dihitung dan dicantumkan dalam pernyataan tersebut sudah baik dan layak untuk ditampilkan atau belum? Ya, jadi ada 4 sifat ya. Ini menarik kan ya kalau dibahas tentang sifat laporan keuangan. Hafal enggak? Postulat, fakta, yang direkam, konvensi, sama penilaian pribadi. Ada 4 ya. Sifat laporan keuangan. Di laporan keuangan itu sudah pasti postulat, nggak bisa digugat. Yang kedua fakta, ada datanya. Laba atau rugi datanya ini dari ini. Yang ketiga konvensi. Konvensi itu kebiasaan. Biasanya seperti apa? Dan yang keempat tergantung pada diri masing-masing. Mungkin menurut satu orang baik, menurut orang lain kurang bagus laporannya keuangannya. Itu namanya sifat-sifat laporan keuangan. Saya kira itu dulu kan ya. Terima kasih ya. Selamat siang.